saya paham ini. Justru dari pemahaman sila hisabungan ini ada pengaruhnya daripada Tarombo yang versi WM Huta Galung ini. Ketika Matanari itu dimasukkan ke si Raja Uluan dari pemahaman mereka, seolah-olah si Matanari itu semuanya dari si Raja Uluan. Ini ada pengaruh ini. Harus kita akui. Bahkan di dalam beberapa versi yang saya baca, sebelum si Godangulu atau keturunan daripada si Pardewun datang ke sana, mereka sudah bertemu ada kelompok daripada Matanari di sana. Sudah ada. Itu bisa kita buktikan loh Pak. Ada ininya kok, ada arsip-arsipnya kok yang mengatakan bahwa Matanari lah pemilik daripada Suak Pegagan. Sampai sekarang, sampai detik ini. Bukan itu maksud saya, bukan itu pertanyaan saya, gitu loh. Justru ya menurut saya, justru Suak ya marga Matanari yang ada di Suak Pegagan itu justru bukan dalam perspektif Pak gitu loh. Bukan, saya memahami maksud daripada Inang Boru Sinamo ini. Justru saya memahami maksudnya bahwa secara hukum adat Pak dalam sejarahnya di Suak Pegagan, pemangkunya itu adalah Matanari, Lingga, dan Manik. Itu berdasarkan sejarahnya. Tetapi dari pemahaman sila hisabungan di era setelah kemerdekaan ini, mereka memahami bahwa marga Matanari itu berasal dari si Raja Uluan, sehingga ini perlu dibelokkan lagi. Karena kalau pemahaman mereka Matanari berasal daripada si Raja Uluan, artinya sila hisabungan menikah dengan saudara perempuannya. Yes, itu dia. Di sini ada gap sejarah ini. Itu dulu yang disuarakan oleh Maruba Sihaloko itu. Dia mengatakan nggak pas itu Tarombo itu yang dipakai sebagai acuan. Ya kami juga, maafin kami di Uluan tidak pernah pakai buku Tarombo yang Huta Galung. Kami Uluan nggak pernah. Ya. Itu terserah lah ya, mau kalian pakai atau tidak Tarombo si WM Huta Galung itu. Yang jelas kenapa dulu marga sila hisabungan akhirnya memilih Padang Batanghari sebagai hula-hulanya, karena marga Matanari sudah menjadi bagian daripada si Godangulu. Itu dulu pertimbangannya. Bapak tanya deh jenderal-jenderal karena yang saya melihat gini, untuk melihat suatu sejarah ya marga-marga itu sendiri tidak lepas daripada populasi marga itu sendiri gitu. Pertanyaan saya, kenapa Matanari tadi dalam perspektif si Raja Uluan lebih banyak dominan ya? Dominan. Jadi saya meragukan itu. Marga Matanari ya kan? Banyak yang beralih marga menjadi marga marga Sihotang. Betul. Marga Matanari hari ini faktanya sudah lebih banyak mengaku sebagai marga Sihotang. Itulah kenapa sampai hari ini marga sila hisabungan merasa nggak nyaman kalau misalkan marga Matanari ini menjadi hula-hulanya. Masa marga Sihotang menjadi hula-hula dari sila hisabungan? Itu Pak, itu dasarnya Pak. Itu kenapa akhirnya sila hisabungan memilih marga Padang Batanghari menjadi hula-hulanya. Karena ada marga diangket ya. Ya karena marga Matanari hari ini sudah berubah menjadi marga Sihotang. Oke, silakan Ang Boru LTB. Ya, jadi saya malah tidak belum masuk dalam pikiran saya kalau memang itu alasannya karena itonya gitu loh. Ya kan? Bagaimana mungkin? Faktanya hari ini marga Matanari banyak yang jadi marga Sihotang kok. Kalau marga Matanari menjadi marga Sihotang, bukankah marga Sihotang akhirnya menikah dengan marga sila hisabungan? Itu yang dihindari oleh mereka. Itu yang tidak ingin tersebar luas oleh para dewan jenderal itu, Pak. Ini ada pertanyaan ini, ada Inang Boru Sinamo mengucapkan 3 kali dewan jenderal. Dewan jenderal seperti apa ini yang Inang maksud? Dewan jenderal itu adalah jenderal-jenderal yang menginisiasi dibentuknya Tumaras itu.
Dewan Jenderal yang berinisiasi untuk membuat tugu itu. Itu kan Jenderal Silalahi, Jenderal siapa? Itu kan mereka, TB Silalahi dan kawan-kawannya itu kan. Bahaya juga Silai Sabungan ini ya, pakai jenderal-jenderal pula orang ini mengintervensi masyarakat adat ya. Kalau itu sih saya nggak tahu ya. Yang jelas TB Silalahi dan beberapa jenderal yang dulu zaman itu sudah jadi jenderal kan mereka yang ini. Dan saya RM kalau aku mengatakan kepada saya tentang itu. Oda uwe kala itu rang mela termela mula ibuat turangna gabe istri. Nah itu kok dikatakan RM Kaloko sama saya. Sebelum dia meninggal tahun lalu dia mengatakan itu kepada saya. Jadi sebenarnya dalam hal ini siapa yang salah? Ya Silai Sabungan lah. Jadi gini tadi, kok Inang Namo tadi bilang marga Silai Sabungan. Emang Silai Sabungan itu marga kah menurut perspektif Pak? Kan ada 7 turpu apa 8 turpu gitu ya. Kan mereka satu kesatuan ya. Yang kami pahami mereka adalah satu kesatuan. Yang kami pahami mereka adalah 8 marga yang satu kesatuan. Iya, jadi harus kita jelas dulu gitu loh. Karena nanti malah bisa di framing yang mengklaim Silai Sabungan atau keturunannya gitu loh. Ya kan? Yang jelas yang menikah dengan Pak kan Silai Sabungan. Apakah ya kan? keturunannya tidak menikah dengan marga-marga di Pakpak? Iya, karena kalau misalkan Haloho, dia kan menikah kan dengan Ranimbani. Ya, itu marga apa itu? Ranimbaninya. Ranimbani juga berumah Tanari. Faktanya sekarang buru apa dibuat mereka menurut Inang? Nah, makanya kata saya, marilah kita mendudukkan masalah ini dari perspektif yang benar. Jangan mengatakan bahwa Matanari itu adalah Sigodangulu. Supaya kalian bisa memilih secara clear sejarah ini. Kalau kalian masih memaksakan bahwa Matanari Ligamani adalah marga Sigodangulu, ya begini terus permasalahan ini tidak akan selesai. Biarlah Matanari Lingga dan Mani tetap Pak. Oke, terima kasih kepada Inang Borisinamo. Nah, saya mau sampaikan begini kepada Amang Boro LTP. Dari beberapa catatan yang saya baca, baik dalam catatan kolonial, memang Silai Sabungan itu menikah dengan Buru Matanari. Menikah di catatan Elpan Puren, kemudian di catatannya Aipes itu Buru Matanari. Nah, kemudian itu berubah. Saya tidak tahu di mana berubahnya, itu di era 1963, kemudian 1967 dan finalnya 1968. Dan yang kemudian itu baru dipinalkan paling puncak 3 November 1981. Nah, artinya kalau berdasarkan catatan-catatan sebelumnya, di catatannya Yepes, di catatannya WM Hutagalung, Elpan Puren itu Buru Matanari. Kenapa bergeser jadi ke Buru Padang Batanghari? Artinya ada pengaruh dari buku-buku yang berdasarkan Tarombo yang kita pahami bahwa Matanari itu berasal dari Silai Sabungan yang keturunan dari Totang. Ada pengaruh ini. Tapi boleh dikasih ini, silakan diinikan juga. Iya, karena kita melihat begini, ini kan ada kan 81 ya. Nah, cuma saya tidak melihat tadi bahwa marga Matanari itu adalah dalam perspektif Pakpak itu sendiri gitu loh. Di situ kelemahannya, ya kan? Karena tidak ada ketegasan bahwa Matanari itu adalah marga yang memang diturunkan daripada suku Pakpak. Di situ menjadi kelemahan. Itu tidak kelemahan, Pak. Karena Matanari sampai detik ini masih existing sebagai si pajak rube di suku Pakpak. Enggak kelemahan Ya, itu.
kalau Tidak memang ada masih kelemahan, itu, tapi justru ya, karena karena- klaim, karena Ya, klaim sudah. daripada marga si Godangulu bahwa mereka adalah keturunan daripada si Godangulu, itu yang menjadi masalah. Hari ini sampai detik ini pun Matanari, Lingga dan Mani tetap kok menjadi si Pajak Rube di Suak Pegagan, tidak turun dia kelasnya, Ah. tidak hilang dia. Jadi kalau Permasalahan ditanya, kalian tidak kalau masih mengakui ada marga eksis, Matanari apa sebagai, hak dan kewenangan si Pajak Rube itu sendiri? Saya tanya kalau memang benar seperti itu faktanya sampai sekarang, apa kewenangan sebagai marga si Pajak Rube di suatu suak itu? Apa hak dan kewenangannya? pertama, mereka adalah sebagai pemilik daripada wilayah itu. Mereka adalah si pertaki di wilayah itu. Mereka memiliki legitimasi hukum sebagai masyarakat adat di situ. Apa kalian mau hilangkan hak daripada masyarakat adat yang ada di Suak Pegagan? Mereka masih sebagai lembaga Oke. sulang silima di sana. Kalau sebagai pemilik hak atas wilayah adat di situ, apabila ada yang melakukan pelanggaran adat di situ, ada tidak dilakukan tindakan ataupun Gini Amang, tanah yang sudah diberikan kepada si Rading Beru dalam hal ini marga Silahi Sabungan itu sudah menjadi hak dan kewenangan marga Silahi Sabungan. Marga Matanari yang sudah menyerahkan tanah ulayat itu tidak berhak lagi mengatur di situ. Mereka tidak berhak lagi di situ. Mereka sudah memberikan, artinya bahwa tanah itu sudah menjadi kewenangan daripada Rading Berunya. Nggak mungkin mereka lagi ikutan cawe-cawe di situ kan? Nggak mungkin dong. Apalagi di zaman Todo Tambunan, Todo Tambunan waktu itu kan dikatakan bahwa pemimpin yang ada di wilayah Paropo dan Tongging dan juga di Silahi Sabungan itu harus orang Toba. Bukankah begitu Pak Guru Jending? Pak Guru Jending tahu itu dokumen yang dikirim oleh Todo Tambunan itu bahwa mereka tidak mau dipimpin oleh Pertaki Pakpa. Nyapa Iya, kok itu? Yang Raja Salomo. Ada tulisannya itu di situ. Ada loh tulisannya di situ. Mereka tidak mau diatur oleh Pertaki Pakpa di situ. Saya tidak mengarah daripada kekuatan hukum adat itu karena harus kita akui tidak ada di kawasan manapun kekuatan hukum adat itu bisa secara otoritas, secara veto membatalkan klaim manusia yang sekarang. Bahkan jangankan di Pakpak, di kawasan Toba Uluan sekarang juga banyak marga Nadap aja mengklaim itu. Nadap di kampung kami mengklaim itu. Padahal jelas mereka Pamuruan. Nah, yang menjadi yang menjadi penambahan daripada referensi saya, ketika di catatan 1908, 1926, 1932, istri daripada Silahi Sabungan itu dicatatkan Buru Matanari. Buru Matanari. Nah, kemudian di 1942, kemudian di 1961, 1967, dan kemudian disahkan 1981 menjadi Buru Padang Batanghari. Artinya ada pergeseran sejarah ini. Iya. Sejarahnya yang Itu kita yang bahas. betul. Itu yang betul Pak Guru Jending. Pada waktu terjadi pembentukan Tumaras itu, disitulah terjadi sebuah rekayasa sejarah. Bukannya di awal-awal, bukannya ketika terjadi migrasi orang Toba ke Pakpak, bukan di situ. Baru tahun 76. Proses itu kan baru tahun 76 terjadi. 76 baru kemarin loh Pak. Belum sampai 50 tahun. Sementara sejarah Silahi Sabungan itu kan sudah ratusan tahun. Silahi Sabungan itu di Pegagan itu sudah ratusan tahun Pak. Oke, pertanyaanku begini, Inang. Inang pernah nggak dengar RBY Sipayung
kemudian TM Matanari, kemudian Pak Pistar Matanari. Nah, saat itu keturunan Lohoraja di tahun 1963 sebagai perumus panitia daripada Simerkata Pakpak, mereka masih mengakui ini Matanari sebagai tulangnya. Iya, saya bilang tahun 67 hal ini terjadi. Rekayasa sejarah itu terjadi pada tahun 1967. Nanti saya kirimkan ininya kepada Pak Guru Jending. Apa namanya, arsipnya. Artinya ini pembelokan sejarah sebetulnya. Iya, perubahan sejarah itu yang terjadi. Tapi bukannya Silahi Sabung itu Pak Guru Jending. Mereka paham sekali. Mereka paham sekali itu terjadi. Tetapi mereka tetap memilih bahwa Padang Batanghari menjadi hula-hulanya. Lalu apa Pak harus berteriak? Apa Pak harus melakukan peperangan sesama Pak? Ya enggak lah. Ya, kalian memilih itu menjadi ini kalian hula-hula kalian, ya silahkan gitu loh. Dengan konsekuensi di antara kalian pasti akan terjadi konflik yang terus-menerus, kan gitu. Ya, ini masalah pertanggungjawaban sejarah ini. Satu 1963 masih Buru Matanari dan tuh baru tahun 1967 Pak Gurjen. Nanti saya kirim ya ininya ya. Nanti saya kirim arsipnya sama Pak Guru Jending. Perubahan itu kenapa terjadi? Oke, kita rehat dulu lah sedikit supaya tidak terlalu ini ya, terlalu kaku gitu. Panas juga ini bahas ini ya, bahas sejarah, kemudian ada perubahan di masa sekarang. Penonton inilah tap-tap layar dong, tap-tap layar. Kemudian ada permintaan daripada Bapak Ulitiar Manurung, ada kasih pertanyaan tuh, atau kita sebetulnya waktu kita tinggal setengah jam lagi nih, dan menarik ya, menarik buat topik-topik seperti ini. Mungkin kita akan lakukan ini 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu lah untuk acara-acara seperti ini, jadi supaya menambah pemahaman dan pengetahuan. Oke, ada pertanyaan daripada sebelumnya Pak Guru Jending ya, tolong ya, saya karena sudah berkali-kali dilaporkan ke polisi gara-gara masalah ini, tolong nanti diamankan ya masalah itu ya. Karena saya sudah berkali-kali dilaporkan ke polisi oleh pihak Padang Batanghari. Wih, malam menjual itu anak. Ya. Betul kok ngaku bisa. Marga kadek turang. Marga Manurung ngaku. Marga Manurung we. Weh, betul kok ngomong. Kena Sri Kalang. Ingat lebih. Kali aku nggak sekelasmu. Agak kurang jelas saya Pak. Itonya Sinta itu anak. Syukurlah bisa bertemu di Komar ini. Yang mau kutanya, aku kan juga lahir di Cikarang itu. Dan sama seperti yang sudah Ito sampaikan tadi, bahwa memang yang masuk juga ke pemahaman saya bahwa memang Buru Matanari kok. Cuma memang seperti yang itu jelaskan terkait kepada silsilah dan Tarombo dengan si Raja Luan, barangkali itu saya juga baru dengar kalau itu menjadi alasan mereka. Namun sebagaimana disampaikan Gurjen, fakta sejarah itu kan tidak boleh dirubah kalau tidak ada fakta pendukung yang lebih valid untuk menggugurkan fakta yang sebelumnya. Nah, kalau tadi ada penjelasan lebih kurang tahun 76 kah atau tahun 67 kah, bahwa terjadilah perubahan sejarah itu terkait nama dari istri Silahi Sabungan. Karena secara geografis pun bahwa Hutabalna, Sekebeng-kebeng tidak begitu jauh dari Silahi Nabung sekarang. Dan memang betul
bahwa Suwa Pegagan adalah yang tiga marga, Matanari, Lingga, dengan Manik Siketang, itu yang menguasai daerah Sumbul Pegagan sampai ke Tau Silalai itu. Cuma ya itulah, mungkin sekarang bernama jadi Tau Silalai, ya itulah. Tapi kalau dari sisi Pakpak, yang kita tahu memang bahwa itu memang dulu miliknya Pakpak. Yang mempunyai adalah Suwa Pegagan itu. Jadi memang, nah itu, karena saya kebetulan menurung itu, jadi artinya secara tidak langsung atau secara langsung pun ada kaitan terkait silsilah itu. Jadi itu makanya terima kasih sekali atas kehadiran dan penjelasan dari itu. Terlepas memang bahwa itu fakta yang ada yang dalam tanda kutip direkayasa, ya itulah. Namun apa yang itu sampaikan secara suatu kebenaran berdasarkan data-data yang sejaman pada saat itu, di mana di kawasan Dairi, Toba, yang ada tulisan adalah sekitar 1850 ke atas lah ya, baru ada penulisan-penulisan terkait tutur budaya, kultur yang ada di sekitar itu. Jadi saya sendiri pun bingung setelah terakhir ini disebut Padang Batanghari, karena kita tahu juga Padang Batanghari masuk, kalau nggak salah, mohon dikoreksi, masuk adalah Suak Simsim, ya tahu kan? Nah itu kan sudah jauh sekali. Suak Simsim adalah sudah perbatasan ke Singkil sana, antara Singkil dengan Ladang Perilitan, kan begitu. Jadi di sini barangkali memang ya pasti di pihak suku Pakpak pun pasti dalam arti kata menunjukkan identitas sebagai akar budaya dari suku Pakpak, pasti kan akan menjelaskan ini sebagaimana literasi-literasi yang sudah ada. Soal nanti ada pihak-pihak yang bisa menerima atau tidak, memang ya itu bagaimana sisi pandang. Nah itu yang jadi yang saya lihat di sini. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, karena saya juga lahir dan besar di Sidikalang, berdasarkan, dan saya juga banyak bergaul dengan dari Suwa Pegagan, Suwa Kepas yang di Sidikalang kan. Gitu. Jadi aku mau si Uli itu, si Uli mau aku, itunya si Sinta itu. Nggak ingat kok? Ya. Bukan waktu aku. Kurang nih si Sinta Manurung ya. 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 Bang Uli, lihat sate Bang Uli, ya, tetangga kami dulu ini di Sidikalang, ya Bang Uli. Ini bapakku ini Inang Borusinamo. Ya, Bang Uli ini adalah abang kami dulu waktu di Sidikalang, kami tetanggaan. Ya, adiknya kebetulan adalah sahabat saya, Sinta Manurung namanya. Ya, Ya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih penjelasan itu, sehingga penonton yang tadi sudah mencapai 450-an semakin menambah dan meyakinkan literasi mana yang harus dipegang. Kan begitu, karena Dia sate turang, dia sate Bang. Ya. Oke, dilanjut dulu Gurjen, aku juga turun nggak apa-apa. Seperti dari permintaan saya, biar bergantian. Siapa tahu ada penonton yang di bawah mau naik, mau menanyakan atau menyampaikan juga narasi. Silakan saja, aku turun di bawah dulu menonton. Ya, lanjut. Bang Uli ini kenal secara pribadi dengan saya. Ya, oke. Boleh, nanti kita kopi darat Inang, kopi darat Ya. sama Pasti. Iya. Turun aku ya, Gurjen ya, gantian dengan yang lainnya. Oke. Ya, oke. Oke, kalau saya sendiri pun saya itu tetap, tapi saya tidak tahu, nanti silakan Amang Boro LTBN yang memberikan dari pandangan hukum ya. Kalau dari perjalanan historis daripada catatan-catatan yang ada atau berdasarkan perjalanan sejarah memang bahwa sebelum 1967, 68, 1981 memang itu dibuat marga Matanari. Dan itu dibenarkan daripada Suak Pegagan itu sendiri, yaitu Matanari, Lingga, dan Manik, begitu kira-kira. Oke, jadi gini ya, kalau dalam perspektif saya pribadi ya, dalam pemikiran saya, yang ke Pakpak itu adalah bukan selesai hubungannya, tetapi keturunannya, itu dalam perspektif saya. Karena apa? Kalau kita lihat perjalanan Poparan nih, Tuan Purba di Benua, ya, itu tidak ada yang membuka hutan di luar daripada daerah Habisaran maupun Hasundutan, ya, barat dan timur gitu loh, ya. Itu dalam, tapi dalam perspektif apa, kita enggak inilah. Jadi saya
Kalau itu nilai semuanya menurut saya bukan itu yang ke sana. Yang ke sana itu adalah poparannya gitu loh. Karena dalam secara genealogis pun, generasi pun, karena dari papanya sendiri tidak bisa menjelaskan genealogis generasinya ya sampai hari ini ke berapa dari marga Matanari itu, saya nggak bisa menerima persepsi itu gitu loh. Nah, tapi andaikan Matanari itu bisa membuat secara garis genealogisnya, generasinya sampai hari ini, kalau memang entitas itu ataupun marga itu ada, bukan karena pengaruh daripada peparan si Godang Ulu tadi, saya terima itu, narasi itu gitu loh. Pak Karena Edward Pak, ini gini, lucu ya. begini, Pak Edward begini. ini lucu ya. Kami Bukan itu lucu. Loh Pak Edward, kami bukan Toba. Iya, karena gini Kami loh, itu Pak bukan Toba. Kami tidak menggunakan Tarombo si Raja Batak Bukan. sebagai kami tidak menggunakan acuan itu. daripada Ina, penghargaan saya di tidak, Bapak. saya tidak menggunakan itu. Saya tidak menggunakan itu. Lalu apa? Terus. Nah, urusan kesukuan kami, urusan silsilah kami, nggak ada urusan dengan Toba gitu loh. Kalau misalkan Bapak harus memaksakan kami harus sinkron dengan Tarombo yang dibuat oleh WM Huta Galung itu, Nggak bisa juga Mang Borel Teben, karena di orang ini ada namanya marga diangket itu ininya konsekuensinya, ada marga diangket tadi, ada tadi satu kendang berudah, ada tadi mereka apa pemangku marga diangkip. ada itu marga asli itu apa namanya, marga asli apa namanya tadi Nam? Si Pajak Rube. Cipajak Rube, Rading Beru sama marga diangket ini yang menjadi ininya pembedanya marga diangket. Nah marga diangket ini yang mengingat sejarahnya mereka itu datang gitu. Ya oke, kalau memang itu ada, bagaimana mungkin marga diangket lebih banyak daripada marga Pajak Rube gitu masalahnya. Memang Dominasi. Bapak nggak tahu ya, ada 20.000 orang dari Toba dimigrasikan oleh Belanda. Itu baru kemarin sore Bu. Ya kan Kemarin sore kok mereka kemarin sore, jadi nggak marga-marga masuk gitu loh. di Kalau Pekanbaru. entitas Baru itu di sudah tahun ada 1920, lebih gini. Pak. Iya, Belanda itu bisa menduduki tanah Batak secara de jure itu 1907 loh Bu. Bapak gitu tahu loh. nggak berapa jumlah orang Pak pada masa 1920? Ayo, Ada macam 20.000, Jo. Pak. Ada 20.000. Dan yang didatangkan dari Toba itu 23.000, Pak. Datanya lengkap di saya. Bapak kalau mau tahu nanti saya tunjukkan datanya. Jadi gini Bu. Kenapa Dairi sekarang itu menjadi mayoritas orang Toba? Karena 23.000 orang Toba itu dimigrasikan Belanda pada tahun 1920 dan menjadi mayoritas di Onder Afdeling Dairi London. Emang Bapak baru tahu kalau mereka dimigrasikan begitu banyak? Itu fakta Pak. Tanya Pak Guru Jending itu berapa banyak orang yang dimigrasikan. Bahkan bupati pertama di Onder Afdeling Dairi London setelah Marga Maha itu adalah Marga Manurung. Benar begitu Pak Guru Jending? Oke, sebelum mengarah ke sana nanti kita bahas itu juga. Silakan ada mau ditanyakan Mang Boru Oke, selamat malam Mang Uda, Tulang. Ibu, aku hanya sedikit yang mau saya tanya. Agak penasaran saya tadi dari pernyataan Mang Uda aku ngurutin ating yang gak nyambung sama ibu perasaan saya ya. Jadi saya pertanyakan dulu sedikit ini. Kan tadi ibu bilang bahwasanya Matanari itu sebagai si Pajak Rube yang memberikan tanah itu ke si Lehi Sabungan, dan di perjalanannya si Lehi Sabungan itu seolah-olah durhaka dalam tanda petik ke Matanari dan memilih jadi Batanghari, jadi hula-hulanya. Apa tanggapan dan reaksi dari Matanari itu sendiri terhadap si Lehi Sabungan dalam tanda kutip udah durhaka kepada hula-hulanya? Tentu ada sanksi dong, karena udah Matanari yang ngasih wilayah ke dia, padahal jadi durhaka ke Matanari, jadi mengambil
hula-hulanya jadi Batanghari. Apa reaksi dan tindakan Matanari terhadap Silai Sabungan itu sendiri? Itu doang pertanyaan saya, Bu. Jadi gini ya Pak, tadi kan saya sudah jelaskan. Kita berbicara tentang pernikahan Silai Sabungan dengan Pinggan Matio Matanari itu tahun prakolonial Pak, jauh sebelum masa kolonial. Jauh sebelum masa kolonial. Sementara marga Padang Batanghari menjadi hula-hula dari Silai Sabungan itu baru tahun 1967 Pak. Ada ratusan tahun di situ gapnya. Jadi ketika kita berbicara tentang cerita pemberian tanah oleh marga Matanari kepada Silai Sabungan itu jauh sebelum cerita marga Silai Sabungan akhirnya memilih marga Padang Batanghari jadi hula-hulanya. Kenapa bisa seperti itu? Kan itu pertanyaannya ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena marga diangkit marga Sigodang Ulu, yaitu marga Sihotang, telah menjadi dominan di wilayah Pegagan. Mereka mendominasi marga Matanari. Ketika mereka sudah mendominasi marga Matanari, maka marga Matanari mengubah dirinya menjadi marga Sihotang. Oke, marga Sihotang. Mereka mengubah marganya menjadi marga Sihotang. Ketika Tumaras dilakukan, dia mau dibangun pada tahun 1967, maka disitulah kemudian terjadi perubahan atau rekayasa sejarah. Tidak mungkin marga Matanari yang sudah dimasukkan ke dalam marga Sihotang ini menjadi hula-hula daripada Silai Sabungan. Sebab kalau itu yang terjadi, maka Silai Sabungan menikah dengan Itonya. Kan begitu Pak Silala. Itulah Iya, Bu. kenapa. Iya, Bu. Itulah Tapi kan kenapa itu dipilih akhirnya marga Padang Batanghari. Begitu Pak. Jadi itu beda timeline. Beda Iya. beda masa Kalau yang tidak kan lain, paling tidak kan harus ada itu reaksi daripada Matanari terhadap Silai Sabungan yang telah mendurhakai si Matanari itu sendiri. Paling tidak somasi apa, karena apa? Dari dulu kamu kan saya dulu hula-hulanya. Oh sekarang kok beda? Wilayah itu kan wilayah saya. Paling tidak ngomong begitu dong. Harga diri itu ada. Sudah ngomong Pak, marga Matanari di antara mereka itu selalu dibicarakan. Tetapi secara terbuka mereka juga menyadari karena mereka juga sudah mengubah marganya menjadi marga Sihotang. Kan itu permasalahannya Pak. Begini yang Ada di marga Matanari gitu. Kelemahan itu berarti ada di marga Matanari. begini yang baru Marga Silai Sabungan lah. saya ambil alih. Mereka tahu kok persis bahwa leluhurnya itu adalah Padang Matanari. Tetapi saya ambil alih sedikit. mereka memilih untuk hula-hulanya adalah marga Padang Batanghari. Yang salah siapa? Ya marga Silai Sabungan lah 100%. Kenapa Jadi permasalahannya mereka mengetahui bahwa itu salah tetapi dilaksanakan? Begini yang baru Silalahi Persi bisa, kita harus melihat itu bahwa kalau ada marga Matanari yang mengaku Sihotang, kemudian dari marga Silai Sabungan mereka sama-sama sepakat. Ini artinya marga Matanari yang bermasalah juga di sini. Iya. Makanya saya bilang tadi, Matanari ada kelemahannya di situ. Bukan marga Matanari yang mengaku jadi Sihotang yang bermasalah di sini. Jadi ini pembahasan ini dulu sangat kompleks ini, sangat kompleks. Artinya antara keturunan Silai Sabungan dengan marga Matanari yang mengaku sebagai marga Sihotang, mereka udah buat kesepakatan dulu itu. Begitu. Tapi kan tulang pada dasarnya marga Matanari yang asli itu yang tidak terikat dengan marga Sihotang udah dirugikan di situ.
Udah Iya. dirugikan dong. Paling tidak Iya. dia harus ada itunya dia reaksi. Karena dari Batanari itu udah dirugikan di situ. Kan begitu ceritanya. Apa nggak begitu, Bu? Tadi kan sudah kutanya itu sama Ibu Namu, dibilang Itu kami ya tidak tadi punya nggak dijawab. hak. Jadi Matahari tidak protes loh, tetapi kan ada Dewan Jenderal loh di situ. Iya, udah dibilang tadi ada Dewan Jenderal penekanan. di situ, Pak. Jangan-jangan Dewan dari Jenderal marga yang Matanari itu ada berkuasa. jenderal juga gitu. Nggak mungkin mereka marga Matanari yang tidak punya kekuasaan itu yang akan membuat sebuah ini nggak mungkin. Jadi gini Bapak Tua, tadi sudah pertanyaan Bapak itu sudah kutanya, ya kita harus menghormati jawaban daripada narasumber gitu loh, ya kan? Kita tidak bisa memaksakan harus gitu loh. Tapi dalam logika kita tinggal kita menerima atau tidak Ya. gitu loh. Gitu aja perlu kita Iya, udah. paksakan. Memang Ya. tadi udah bapak udah tanya, cuman jawaban ibu ini tadi sepertinya tidak memuaskan. Itu yang Marco berjelas itu doang. Makasih. Oh, iya, Kan oke. tidak mau menjawab, tapi faktanya seperti itu. Begini. Faktanya seperti itu. Kekuasaan itu Oke, selalu makasih. menang Terima kasih. terhadap apapun, Oke. ya kan? Oke. Oke. Makasih Bu ya. Makasih Mang Uda. Tulang. Kekuasaan Oke. itu selalu menang terhadap apapun. Oke, makasih Bu. Oke, begini penonton, kepada semua pendengar, ini kan berbicara di sini live dan apa yang kita bicarakan itu akan ada bertabrakan dengan konflik atau kepentingan dari setiap yang sudah menyepakati itu. Bahkan Inang ini sendiri juga sudah menyatakan, saya tetap berhati-hati dalam bernarasi karena ada kepentingan daripada setiap kelompok yang terganggu ini. Makanya saya tidak mau bertanya lebih mendalam, saya lebih mengambil tanda-tanda di mana sejarah ini dibelokkan, di mana fakta-fakta ini berubah, begitu. Saya harus tetap melindungi supaya setiap narasumber itu tetap terlindungi, begitu. Nah, biarkan kita yang mengolah data itu, kemudian itu menjadi data yang baru atau referensi bagi kita, begitu. Iya. Itu yang saya harapkan kepada setiap penonton, ya. Karena kita sudah dapat faktanya kok, 1908, 1910, 1926, 1932, 1943, 1963, Marga Sialoho masih bertemu dengan Marga Matanari. Nah, 1967 enggak lagi, 1981 baru final, baru ke Marga Padang Batanghari. Nah, itu perjalanan yang kita ambil. Begitu. Nah, kita bertanggung jawab dalam sejarahnya, pelurusan sejarah. Yang kita bicarakan sejarahnya, historisnya, begitu. Itu Oke, kapan? Tulang Gurjen. Kembali Jonah King Sotik ya. Kembali dulu ke Ibu Namu dulu ya. Tadi saya kalau nggak salah mendengar bahwa Padang Batanghari adalah anak angkat daripada Marga Solin. Apakah benar seperti itu? Atau bagaimana? Kenapa? Tadi posisi Marga Padang Batanghari di Sing tadi ya, dengan Marga Solin itu hubungannya seperti apa? Jadi kalau dalam konteks Marga Batanghari kepada Marga Solin kan mereka itu adalah pendatang ke Simsim. Ada beberapa marga, yaitu ada Marga Tinendung, ada Marga Padang Batanghari, ada Marga Sitakar, Marga Tinendung. Ada 4 tuh marga. Ada 4 Oke, marga. saya potong yang dulu mereka Inang. Ibu ya, adalah sebentar dulu pendatang potong. ke Simsim. Mereka Maksud aku pendatang tadi, ke Simsim. Apakah posisi Marga Padang Batanghari di Simsing tadi sebagai anak angket atau bagaimana Ya, itu? mereka adalah diangkit dari Marga Solin. Pertanyaan saya, bisakah marga yang diangket memberikan tanah ataupun pajak rubi di satu wilayah adat? Enggak bisa, Pak. Itu yang saya bilang tadi, hukum Pak. Di hukum Pak, yang berhak memberikan tanah ulayat kepada Rading Beru dan diangkit itu hanya Parngasi Bajak Rube. Jadi kita dari marga-marga itu pun kita udah tahu. Jadi di setiap suak itu ada namanya marga si Pajak Rube. Kalau di Pegagan itu adalah Matanari Lingga Manik. Kalau di Kepas itu ujung angkat bintang kuda diri Gajah Manik Sinamo. Kalau di Simsim itu marga Padang Berutu Solin.
Kalau di Klasen itu si Enem Koden dan juga Empu Bada. Kalau di Boang itu adalah Marga Kombih, Marga Saran dan Marga Sambo. Kan gitu. Masing-masing itu punya kewilayahan. Itulah yang dulu disebut dengan Raja Aur. Mereka adalah raja-raja yang pemilik daripada wilayah tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kita dari hukum adat pak-paknya saja sudah memang dilanggar sejak awal, ya tidak akan mungkin bisa benar gitu kesananya. Jadi posisinya ini yang belum pernah saya dapat. Berarti kondisi secara legal standing daripada pada Marga Padang Batanghari itu menjadi anak angkat di Suak Simsing, kira-kira begitu ya? Iya betul. Ibu ya, ya. Iya memang seperti itu. Atur lebur lah. Oke, Ricardo Heri, silakan on cam. Karena waktu kita sekitar 7 menit lagi nih. Mang Ricardo Heri, silakan. Silakan ini kamera. Aku bicara sama Namburuki ini ya. Siapa sih patologi? Jadi betul yang bilang Namburu ini gitulah ya, fakta. Kan Namburu fakta kan, itu yang disuap pegagan. Aku juga bikin itu data-data itu posting di TikTokku. Bahkan Silalena Bola pun panas lihat PT-PT ku. Kenapa panas? Takut terbongkar. Kenapa takut terbongkar? Saya turunkan. Maaf ya, karena kebetulan di sini legal standing daripada setiap pembicara itu perlu on cam. Saya bertanggung jawab dengan setiap acara ini. Maaf. Karena ini acara bukan main-main. Ini ada dokumentasinya. Jangan nanti datang pembicaraan muncul narasi tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan begitu. Oke, bagaimana Mang Boru LTBN Inang Namo Kopi? Ini pembahasan sangat panjang ini dan tidak bisa satu kali pembahasan baru selesai ini. Dan ada kooptasi, ada pengaruh kekuasaan, ada politik, ada intervensi. Ini semua ada di dalam ini, di dalam kubu, baik di dalam kubu Matanari yang mengaku si Hotang, baik dalam kubu Silai Sabungan, dan ada intervensi. Itu yang saya lihat ya. Itu yang saya lihat. Dan sekarang ya balik kepada kita yang taat dan jujur terhadap sejarah. Itu kalau dari saya ya. Oke, Inang Boru Sinamo, ada yang mau disampaikan sebagai ini pernyataan closing statement lah kepada penutup diskusi kita. Mungkin kita lanjut sesi-sesi berikutnya. Kita nanti buat lagi forum-forum berikutnya. Ya, saya hanya mau katakan ya bahwa sejarah itu kan peristiwa masa lampau ya. Peristiwa masa lampau itu tentu saja harus disikapi dengan perspektif masa lampau juga. Kalau kita menyikapi sejarah dengan perspektif masa kini, kita akan terjebak pada sebuah dendam masa lalu gitu loh, dendam masa lalu gitu. Sejarah kan dipelajari untuk mengambil hikmah daripada peristiwa masa lampau. Kalaulah kita sudah melihat bahwa ada kesalahan sejarah, seharusnya kita jujur saja bersejarah gitu. Kalau ingin supaya masalah tidak lagi berkepanjangan dan berlarut-larut, mari jujur bersejarah. Mari kita bersejarah dengan benar berdasarkan data, fakta, bukti, dan literasi. Kebenaran sejarah bagaimanapun akan terungkap. Kebenaran sejarah akan mencari jalannya sendiri. Jadi kalau kita yang sudah memiliki pendidikan, memiliki pola pikir dan wawasan yang begitu luas
tetapi kita masih bertahan kepada kesalahan sejarah masa lampau, saya rasa kita akan mewariskan sebuah sejarah yang kelam untuk suku kita gitu loh. Jadi walaupun saya banyak dihujat orang, walaupun saya banyak dicaci maki karena saya mengatakan kebenaran, pada waktunya orang akan mengatakan, oh iya benar, apa yang dia katakan itu berdasarkan data fakta bukti dan literasi, dan itulah kebenaran sejarah. Itu saja sih ini yang saya katakan. Jadi jangan menganggap ketika kita mengungkap sebuah kebenaran maka kebenaran itu akan kemudian membuat kita bermusuhan. Tetapi kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Jadi mari kita bersejarah dengan jujur, supaya kebenaran sejarah akan memerdekakan kita dari banyak kesalahan-kesalahan dan juga kekeliruan masa lampau. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan kepada penonton sekalian, tetapi saya berusaha untuk melihat masalah ini dari perspektif akademis dan juga sejarah kritis yang membawa kita pada pencerahan. Begitu kira-kira Lias Ate, Juan-Juah, Banta Karina. Oke, sebelum ke Mang LTBN, silakan ya Bu Rusi Habolonan di room ini berperan ya kepada narasumber kita. Silakan closing statement daripada Amang LTBN channel. Ya, makasih banyak ya untuk malam ini waktunya ya sama Tulang Gurgen juga sama Ibu Namo tadi ya. Kita mendapat sedikit ya, mungkin ada waktu di lain waktu kita bisa perdalam itu dalam perspektif yang lainnya. Tetapi saya mendapatkan sedikit ya bahwasanya marga Matanari tadi adalah marga asli Pakpak ya, bukan daripada bagian daripada peparan Sigudangulu, kira-kira seperti itu. Dan keberadaan marga Padang Matahari adalah anak angkat di Tuak Sim tadi, itu menjadi bagian yang sangat mencerahkan kita di malam hari ini gitu loh. Sebagai peparis dari Sabungan, tentu kami pun harus sadar diri terkait sejarah-sejarah yang ada di Pakpak tadi atau di wilayah Pakpak ya, sehingga kami harus memvalidasi ulang atau akan merekonstruksi fakta-fakta sejarah yang menurut perspektif Pakpak ada sesuatu yang dimaknai suatu pelanggaran adat ya, yang belum bisa dieksekusi karena menyangkut regulasi, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin di lain waktu kita bisa perpanjang lagi. Kita belum bisa membuat satu kesimpulan di sini. Ini baru wacana untuk kita perdebatkan lagi di lain waktu. Kira-kira begitu, Tulang Gurgen.